Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Sukacita bisa berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama mengalami saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan syafaat kita, dan juga kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita mengambil saat teduh. Kita mengangkat kidung pujian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. NKB nomor 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hadapan-Mu kami membuka bejana hati kami. Kiranya oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman itu boleh memenuhi bejana hati kami. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan ayat 14 merupakan bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Judulnya Doa Minta Penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat terhadap aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang mencenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepada aku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku, mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku.
maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusan-Mu. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan setia memeliharakannya. Saudara-saudara, kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 2 dalam pembacaan kita, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara, setiap kita pasti sudah tahu bahwa bagi siapapun yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Salah satu di antara banyak janji-janji Tuhan adalah Dia akan memperhatikan hidup kita bila kita mau memperhatikan orang lemah. Seperti yang terdapat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan di sana mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan akan memelihara. Ya, Tuhan akan meluputkan dia dan akan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saudara, sesungguhnya apa yang dituntut Tuhan bagi kita itu tidak berat. Yaitu kita punya kewajiban membantu orang-orang miskin. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali kepentingan diri sendiri itu yang menonjol. Sehingga sepertinya kita menutup mata terhadap kesusahan orang lain dan tidak mau peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amat terlebih hidup di zaman yang sulit sekarang ini. Kasih seolah-olah sirna dalam diri manusia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus meneladani pribadi Tuhan Yesus yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita harus terus-menerus meneladaninya untuk memiliki hati yang rela dan terbeban untuk menolong orang lain yang sedang susah dan di dalam kekurangan. Tetapi kenyataannya, jangankan pada saat kita butuh uang, saat kita sedang diperhatikan Tuhan pun, seringkali kita sulit membuka dompet untuk membantu mereka yang kesulitan. Tentu tidak semua anak Tuhan bersikap demikian. Alangkah berbahagianya jika kita mempraktekkan hukum kasih itu. Jika orang dunia sedang berlomba-lomba mengadakan penggalangan dana untuk meringankan mereka-mereka yang dalam kesusahan, maka sungguh memalukan jika kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan menutup mata akan keadaan semacam ini. Sang Pengamsal pasal 28 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, siapa memberi kepada orang miskin takkan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saudara, selama kita masih diizinkan Tuhan hidup dan diberkati, pakailah kesempatan ini untuk memuliakan namanya dengan melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Hiduplah
sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami untuk boleh membangun kepekaan dan empati terhadap sesama kami, bahwa kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Peliharakan kami Tuhan di tengah keluarga kami, dalam tugas pelayanan pekerjaan kami, bahkan di dalam berbagai-bagai pelayanan yang Tuhan percayakan. Seluruh anggota keluarga kami, tetap kami doakan, biarlah kami bersama-sama boleh belajar untuk membangun kepekaan, melihat sesama kami, melayani mereka sesuai dengan apa yang Tuhan perkenan kami lakukan. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, baik yang sudah lanjut usia dan ataupun juga di dalam berbagai aktivitas kehidupan di tempat kerja, di rumah, dan atau ketika kami diizinkan keluar bekerja di luar rumah dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Tuhan berkati. Yang sakit, yang berduka, yang bergumul karena berbagai persoalan, kiranya Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara dan tenaga medis. Kiranya mereka diberikan semangat, diberkati dalam pelayanan dan pekerjaannya. Ada banyak rencana-rencana kami, bahkan ada harapan-harapan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakannya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Beri kami kesabaran menantikan jawaban dari Tuhan untuk setiap harapan-harapan kami. Baik itu di sekitar tugas tanggung jawab kami, anak-anak, dan juga dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini mengawali minggu yang Tuhan anugerahkan. Sepekan kami akan beraktivitas di dalamnya. Biarlah kami boleh melakukan semuanya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Tetap kami mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami. Dan Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat menjalani 1 minggu ke depan. Selamat beraktivitas apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Angkatlah semuanya itu dengan hati yang gembira. Tetap semangat. Dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.